Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channelnya LTG ya gitu deh. Dan hari ini aku mau unboxing guys. Unboxing yang bener-bener paket diidam-idamkan. Akhirnya kita dapat juga barangnya. Setelah sekian lama ngincer-ngincer, bukannya dapat murah tapi malah kehabisan, dan mau nggak mau harus bayar hampir harga normalnya. Penasaran? Langsung aja kita unboxing. Segel baru ini adalah Inoi A75 Elegance ya guys ya, yang katanya HP dari brand Eropa gitu ya guys ya. Ini katanya brand Eropa. Sebenarnya gue udah tahu produk ini ya, sebelum di review juga udah tahu, cuma waktu itu harganya masih mahal. Gua nunggu dia diskon sampai semurah-murahnya baru mau gua ambil gitu tadinya gitu, tapi malah kehabisan stok, dan sekarang kita dapat harga di sekitaran 18 gitu guys ya. Ya masih worth it lah, karena kita ngambil yang 512 GB. Kenapa sih lu bang mau ngambil yang brand-brand anomali ini? Ini katanya udah UFS, berarti kan bisa dibilang kayak SSD berkedok HP kalau menurut gue ya. 512 GB dan RAM-nya itu 8 GB. Lumayan, meskipun dia jaringannya belum 5G ya, ini masih 4G gitu ya. Kita lihat untuk sampul bagian depan di sini, dia dilengkapi dengan 50 MP AI kamera dan juga 24 megapiksel kamera selfie ya, dengan layar 6,8 inch 120 Hz refresh rate. Tapi sayangnya ini belum AMOLED ya, dia masih pakai IPS LCD guys. Dan dilengkapi dengan prosesor MediaTek ya, gaming processor ya, MediaTek G99, yang katanya sih udah cukup buat main-main game sekelas-kelas Mobile Legend, PUBG, Free Fire, itu udah cukup ya. Genshin pun bisa, mungkin FPS-nya nggak terlalu tinggi ya. Lanjut ke bagian dasar, di sini ada IMEI model color black, kita dapat yang warna hitam. Bagian belakangnya kayak gini, 75 Elegance Design to Impress ya. Item dalam box ini masih segel ya, ini masih segel. Dan setelah gue melakukan check out ini langsung habis guys, langsung habis begitu saja, saking larisnya. Kenapa ya? Padahal dia udah cabut kayaknya dari Indonesia kayaknya ya. Untuk brand ini nggak tahu nanti mau launching lagi yang kayak gimana. Tapi yang jelas ini udah susah dicari di online. Kalaupun ada, harganya cukup mahal gitu ya guys ya. Jadi kayak last stock ini. HP yang keluar tahun 2025 dan gua bisa miliki di tahun 2026. Sebenarnya worth it aja ya. Kenapa gue beli ini? Karena HP yang lama udah mulai ngeframe. Waktu itu kan gue masih pakai Asus ya. Asusnya masih ada ini. Masih gue bener-benerin Asus. Dan HP yang buat nge-record sekarang adalah Realme. Oke, kita buka aja di sini ya secara hati-hati. Jadi ini dia guys. Ini HP-nya. Alhamdulillah ya. HP-nya seperti ini. Kalau kita buka di sini kayaknya udah terpasang ya. Untuk silikanya itu langsung, oh iya langsung terpasang guys. Nah iya, ini langsung dipasang di sini ya. Masih dibungkus plastik dipasang, ini agak repot ya. Jadi dalam kemasannya kita dapat kabel datanya Type C to Type C di sini guys. Ada buku panduan juga di sini, sirkuit, waranti, ada kartu garansi, dan di sini wow banyak ya. Kota City, Jakarta Pusat, Pekanbaru, Pontianak, Depok, Bogor, Bekasi ya. Hampir di seluruh kota ada di sini guys. Untuk klaim garansinya ya. Yang di sini katanya garansinya sampai 777 hari ya. Kalau kita lihat di boxnya di sini 777 hari cenah. Begitu guys ya. Dan di sini kita dapat kepala charger fast charging Inoi 33 watt ya. Gua rasa cukup lah 33 watt. Mantap. Kemudian dapat headset orinya juga guys. Wih. Model-model iPhone gini ya. Cakep. Masih dapat headset ori. SIM ejector dan kosong yang ada lagi ya. Ya. Untuk harga yang kita dapat di sini cukup keren sih. Kalau misalkan kita dapat
512 giga cuy, SSD cuy, SSD. Gue bilang ini berkedok SSD. Nanti gue buka dan kita akan cek HP-nya. Goks, bentuk HP-nya seperti ini, mirip-mirip kayak Apple ya. Iya. Dan untuk layarnya gua rasa ini panjang banget kalau dibandingin sama Asus Zenfone Max Pro M1 yang punya gua itu, guys. Ya, kelihatan beda beberapa senti ya. Untuk beratnya gua rasa sama aja gitu ya, guys ya. Nah, untuk mikanya di sini dia tipe hard case. Keras di sini ya. Agak keras gitu, guys ya. Kalau pengen cari yang soft case kayaknya bingung juga apa dia cocok apa sama iPhone atau enggak gitu ya, guys. Dan gue belum coba. Tapi pasti akan gue pakai untuk perlindungan. Karena mengingat HP ini spare partnya kayaknya bakalan susah, guys. Kita coba buka plastik pelindungnya. Overall kalau digenggam nyaman-nyaman aja, guys ya HP ini ya. Beratnya juga nggak terlalu berat gitu, guys. Pas jadi genggaman. Cuma layarnya aja agak panjang. Nah, seperti ini ya. Di sini udah ada anti gores bawaan. Oke. Untuk desainnya ikutin kayak iPhone ya, bergaya-gaya iPhone gitu, guys. Ya meskipun kelihatan beda banget ya kalau iPhone sama HP-HP model begini. Dan kalau gua pegang ini kayaknya ini teksturnya halus, ini kayaknya mudah baret, guys, kalau nggak dilindungin. Plastik ya, jelas plastik. Sisi kirinya, sisi kanan dan kirinya seperti ini. Kalau di kanan ada ini power, volume, fingerprint sekalian di sini ya, fingerprint sekalian di sini dengan ciri khasnya Inoi warna ungu purple. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada speaker Type C, kemudian ada jack audio juga ya di bagian bawahnya. Di bagian kirinya di sini ada SIM untuk SIM cardnya ya. Untuk SIM cardnya kita cek. Kalau di Realme itu dia 2 SIM dan 1 memori ya. Nah, kalau di sini kita lihat, oke, cukup susah. Nah, di sini menggunakan SD card dan 2 SIM nano ya, guys ya, 2 nano SIM. Dan katanya eksternalnya bisa sampai 1 tera. Oke. Isu-isunya, guys ya, HP ini katanya kalau misalkan WA itu bisa keblokir atau kena spam. Dan faktanya gua menemukan 2 malware berbahaya ketika gua scan pakai antivirus. Dan virus ini bernama Trada. Kalau kata Gemini, ini sama seperti Trojan yang bisa mengambil data kita kapan saja, guys, termasuk kode UTP ya. Ini sangat berbahaya. Dan parahnya lagi, ini nggak bisa dihapus karena tertanam di sistem. Entah, gua nggak ngerti kenapa bisa tertanam. Oke, bisa disimpulkan untuk berhati-hati dan menjaga sesuatu yang tidak ingin terjadi, lebih baik kita tidak menggunakan HP ini untuk transaksi. Dan kalau bisa sih pakai akun bodong. Karena kita di sini mencoba menghapus, ini benar-benar tidak bisa dihapus, guys. Malah ngaco kemana-mana tuh, guys ya. Ini gua jadi agak ngeri dan bingung. Gue cuma pengen ngehapus si Trojan ini, tapi susah karena dia ada di sistem. Ya kalau misalkan kayak komputer harusnya diinstal ulang, guys. Tapi kalian jangan panik. Mungkin di update selanjutnya virus ini akan dihapus kalau memang mendapatkan update selanjutnya. Tapi menurut gua info yang beredar, HP ini tidak ada kelanjutan untuk update. Wah, maksudnya apa ya, guys ya? Gue coba amanin pakai Google Play ya. Di sini ya ada Play Protect ya. Kita coba amanin di Google Play aja, dan di sini memang tidak terdeteksi loh, guys. Itu agak ngeri, guys. Di sini aman-aman aja gitu ya. Gue juga udah ilangin aplikasi bawaan ya, Inoi Store. Itu udah coba gua uninstall ya, Inoi Store itu, tapi tetap masih ada virusnya. Karena memang dia ditanam di sistem, guys. Apa yang akan mereka curi, guys? Kita buka lagi dan ini masih ada. Wah, kacau ya. Ya udah deh, kita tes yang lain dulu. Oke, untuk resolusinya
di sini mentok di 1440 60 fps ya guys ya. Untuk tampilannya seperti ini guys, cukup jernih dan bersih ya, terang, aman, dan nggak sakit di mata guys. Ya lumayan lah, seharga kentang ini tapi kualitasnya lumayan bagus guys. Bisa kalian saksikan bersama-sama ya. Kalau kata gue sih segini udah cukup jernih guys, aman-aman aja, nanti buat main game juga kayaknya nggak terlalu perih. Lanjut kita tes gaming. Buat main game balap-balapan Full HD masih enak, nggak ada masalah. Efek partikularnya juga di sini nggak bikin frame drop guys, jadi aman-aman aja ya. Gue di sini udah install Asphalt 8, beberapa menit main masih aman-aman aja ya. Penggunaan baterainya juga nggak terlalu boros di sini. Cuma gue main ini agak panas di bagian belakang ya, bagian backdoornya agak panas guys, bukan hangat ya. Kalau hangat sih oke, agak panas berarti game ini cukup berat untuk dijalankan di HP ini ya guys ya. Gimana kalau misalkan game yang lain? Coba di Honor of King nggak ada masalah guys. Selama gua main kurang lebih setengah jam, aman-aman aja, nggak ada frame drop, nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah, nggak ada delay juga ya. Ini lancar guys, nggak ada masalah sama sekali ya. Masih cukup kuat untuk settingan Full HD guys. Jadi aman-aman aja untuk game MOBA satu ini ya guys ya. Terus gimana kalau misalkan game yang perang-perangan bang? Kalau di PUBG Mobile gua rasa gua harus turunin grafisnya ke balance guys, karena agak sedikit delay. Gak tahu itu settingannya atau memang kinerja ponselnya yang kurang mampu gitu ya untuk ultra smooth atau yang mediumnya gitulah. Tapi di sini setelah gua set keseimbang agak lumayan ya. Kalau misalkan di HD dia masih agak sedikit lemot, patah-patah enggak, tapi kayak kurang enak aja buat gerak-geraknya gitu ya. Gue di sini nggak pakai giroskopnya, fiturnya ada giroskop tapi biasa nggak pakai giro, jadi gue nggak pakai giro di sini guys ya. Overall sama kayak Asphalt. Kalau untuk menjalankan PUBG, backdoornya terasa agak panas guys. Lanjut ke sektor kamera, di sini langsung gua tes pakai low light extreme ya. Hasilnya kayak gini, nggak terlalu buruk tapi jangan berekspektasi lebih. Kamera 50 megapikselnya ya begini, bisa dibilang lumayan lah gitu ya, meskipun nah ini ke miniatur kurang jelas ya. Kita juga pakai makronya tapi nggak terlalu bagus, nggak terlalu ngeblur. Seperti ini hasilnya ya, kurang begitu memuaskan guys kalau menurut gue ya. Kalau dibandingin sama iPhone jauh banget. Dan versi warnanya juga nggak begitu cakep ya. Nah untuk di luar ruangannya nanti kita akan coba juga guys. Di sini lumayan bagus ya. Tuh. Lumayan ya. Lanjut tes video menggunakan kamera belakang. Oke, langsung aja kita coba tes kameranya di sini ya. Tuh, dari yang nggak terang sampai yang terang. Oke, sekarang kita coba pakai anti getar, kita jalan sedikit ke depan. Hasilnya lebih smooth ya, dan gue suka. Ini nggak terlalu buruk untuk kameranya, buat konten juga masih oke ya guys ya. Jadi untuk sektor kamera aman. Yang paling gue sayangin sih cuma masalah malwarenya aja guys ya. Tapi overall untuk harga segini HP ini worth it. Dan pesan gue mungkin nggak bagus kalau untuk dipakai sehari-hari, apalagi yang melibatkan transaksi pembayaran di HP ini. Kita harus jaga, hati-hati, dan mungkin sampai di sini dulu video gua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG gitu deh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya.